Malam ini saya keliling ke beberapa kios ya yang ada di Balikpapan. Penggunaan kenari seed ini harus dengan trik ya. Maksudnya begini ya, karena dengan kenari seed ini indukan burung lovebird bisa ada yang telur 6, ada yang telur 5, telur 4 gitu ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Apa kabar sahabat peternak burung lovebird di seluruh Indonesia ya? Di video kali ini saya akan sharing dan update beberapa harga pakan per bulan Mei 2022 ya, untuk lokasi di Balikpapan. Malam ini saya keliling ke beberapa kios ya yang ada di Balikpapan, khususnya sekitar wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Ada beberapa kios yang saya datangi gitu ya. Jadi harganya memang bervariasi. Mulai dari yang pertama, ini ada 1 kilo millet putih di dalam plastik yang ini. Ini saya beli dengan harga 22.000 1 kilonya ya. Kemudian di plastik yang lebih besar ini ya, saya beli dengan harga 20.000 per kilonya, sehingga saya memutuskan untuk membeli sebanyak 5 kilo ya. Kemudian update untuk gabah ya. Gabah karena saya butuh untuk stok yang lama ya. Kebetulan di Balikpapan ini hanya ada beberapa kios yang menyediakan bijian gabah gitu. Tidak semua kios yang menjual pakan burung atau hewan ternak lainnya itu yang menyediakan gabah. Ini kita dapat malam ini dengan harga 8.000 per kilo. Kita beli 5 kilo ya. Kemudian di sini ada kenari seed ya. Ada kenari seed, sekilonya harga 35.000. Jadi kita beli sekilo aja nih tadi. Kita beli 1 kilo. Kemudian di sini ada pur ya, pur 591. Ini sisa stok pur yang kemarin. Saya beli 2 kilo, masih menyisakan sekitar kurang dari setengah kilo sih. Ini harganya sama ya, di beberapa kios harganya sama. Pur 591 ini harganya 11.000 gitu. Jadi perpaduan antara beberapa biji ini kita bisa menghasilkan racikan pakan yang cukup untuk memberikan nutrisi kepada indukan-indukan lovebird untuk berproduksi, dan beberapa paut-paut untuk pakan harian ya, gitu teman-teman. Jadi kita tetap support untuk pakannya ya. Jarang-jarang saya menyediakan stok untuk kenari seed ini ya. Kebetulan saya cek di Glodok ada beberapa piyik yang kondisinya kurang segar badannya, kurang gemuk gitu ya. Jadi perlu kita booster dengan kenari seed. Penggunaan kenari seed ini harus dengan trik ya. Maksudnya begini. Settingan pakan kering dengan menggunakan kenari seed itu bisa meningkatkan birahi burung lovebird. Maka teman-teman, saran saya ketika membuat racikan pakan tidak perlu terlalu dominan ya untuk kenari seednya gitu. Cukup sebagai pelengkap saja, karena dengan kenari seed ini
indukan burung lovebird bisa mengalami birahi secara alami ya. Ini salah satu faktor juga nih. Kalau di tempat saya seperti itu ya, ini kepercayaan saya ya. Silakan teman-teman kalau ada yang nggak sesuai ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada yang sesuai ya kita sama-sama aja gitu kan, saling sharing saja best practice-nya seperti apa gitu kan. Dan di sini ada gabah ya, gabah. Nah, untuk malam ini kita coba meracik pakan, karena kemarin kita sempat kehabisan pakan sama sekali gitu ya. Nah, per malam ini kita coba pakan racikan 5:1 ya. 5 untuk gabah dan 1 untuk millet gitu. Ditambah beberapa wadah untuk kenari seed ya gitu. Jadi 5:1 plus beberapa wadah seperti ini ya untuk kenari seed. Jadi tidak terlalu banyak kenari seednya, karena memang kita menjaga gitu. Untuk di indukan-indukan ini di peternakan saya itu sudah pada produksi gitu ya. Jadi tinggal menunggu mereka bertelur saja seperti itu. Nah, untuk racikan pakan indukan yang sedang meloloh, karena per hari ini besarnya piyik di dalam glodok itu sudah siap panen sebenarnya. Tapi karena saya tidak ready untuk bubur lolohannya, maka saya masih titipkan kepada indukannya. Per hari ini racikan untuk bahan pakan lolohannya ini ya, berupa millet, kemudian kenari seed ya, plus pur. Jadi purnya kita langsung jadikan satu di racikan ini gitu ya. Kenapa? Karena wadah pakan kita kurang gitu, sehingga untuk purnya kita jadikan satu saja langsung di bersama dengan millet dan kenari seed seperti itu ya teman-teman. Bisa dilihat ya, mereka makannya lahap ya. Nah, teman-teman lebih memilih pakan racikan sendiri atau pakan racikan yang sudah jadi, sehingga kita bisa saling sharing mana yang cocok dengan peternakan teman-teman semua gitu ya. Seperti itu. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan atau merendahkan salah satunya gitu ya, tapi kita saling sharing saja seperti itu. Jujur kalau di peternakan saya lebih menyukai pakan racikan ya, racikan sendiri gitu, karena ya bisa sesuka-suka kita saja gitu ya, selera-selera kita saja, dan bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pengen birahi yang tinggi ya kita banyakin kenari seednya gitu kan. Kalau kita pengen yang standar-standar saja ya cukup dengan millet saja gitu kan. Nah, alhamdulillah saya dengan menggunakan gabah ya, perbandingan biasanya saya perbandingan 3:2 gitu ya. Alhamdulillah produksinya juga ada yang telur 6, ada yang telur 5, telur 4 gitu ya. Paling sedikit kemarin telur 2. Itu alhamdulillah dua-duanya ngisi sebenarnya, tapi hanya satu yang menetas ya, seperti itu. Jadi artinya dengan makan gabah pun sebenarnya burung lovebird itu masih bisa produksi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk berapa perbandingannya, apakah tetap, apakah lebih bagus, apakah lebih rendah, itu kita perlu menganalisa lebih jauh seperti itu. Nah, mungkin cukup dulu sharing seputar update harga pakan di awal Mei ini ya, khususnya di Kota Balikpapan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dengan subscribe channel saya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.